Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru pamong uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Amilatul Hasanah, peserta PPG dalam jabatan kategori Guru Pendidikan Agama Islam dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG PAI tahun 2025. Video praktik pembelajaran ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mertoyudan pada kelas 8B dengan materi ajar iman kepada kitab-kitab Allah dan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Billahi rabba wa bil islami dina. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, silakan cek kebersihan di sekitar kalian, di kanan kiri kalian. Kalau ada sampah, silakan diambil terlebih dahulu. Sudah bersih? Oke, baik. Kita absen dulu. Adi Suryono, Aditya Rianto, nggak masuk. Sakit ya? Al Asyam Tamir, Anjani Putri, Yasmin, Zahra Zahratul, Zainatul, nggak berangkat ya? Oke, sakit juga. Baik, kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan. Amin. Kemudian, sebelum kita masuk ke materi, Bu Mila mau bertanya, siapa yang tadi pagi tidak sholat subuh? Hasan sholat tidak Hasan? Sholat. Oke, Ma'ruf sholat tidak? Fitrah? Destu sholat tidak? Dinda? Tidak? Oke, Dinda tidak sholat karena sedang berhalangan. Baik, kita ingat lagi. Ketika kita bangun tidur, dalam Islam itu, kita dianjurkan untuk apa? Berdoa ya. Islam itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ada aturannya. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat apa yang sedang mereka lakukan. Mengaji, oke. Membaca Al-Quran. Wajib nggak hukumnya bagi kita? Wajib. Nah, baik. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengidentifikasi nama-nama kitab Allah, kemudian nama nabi penerimanya, dan isi pokok kitab Allah. Kemudian yang terakhir, membuat karya berupa peta konsep tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, sebelum kita masuk ke materi, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk fokus pernah ya? Oke, coba. Tepuk fokus. Melihat, Mendengar, mengingat, fokus. baik. Kita lanjut melihat video. Tolong perhatikan baik-baik, disimak. Kemudian buka bukumu tentang kitab-kitab Allah, di buku paket ada. Silakan dibuka. Oke, silakan perhatikan video berikut ini karena nanti akan ada tugas yang berkaitan tentang materi yang ada di dalam video. Apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan secara lisan dan dibuktikan
diwujudkan dalam amal perbuatan. Karena kitab Allah adalah wahyu-wahyu Allah yang mengandung petunjuk kebenaran yang ditunjukkan dan disampaikan kepada Nabi dan Rasul untuk menjadi pedoman bagi umat-umatnya. Baik, setelah tadi melihat penjelasan yang ada di video, dari penjelasan yang ada di video tadi, ada berapa kitab yang wajib kita imani? 4. Nah, 4-4-nya ini harus kita imani, meskipun hanya satu yang sekarang kita jadikan sebagai pedoman hidup. Ya, karena ketiga kitab sebelum Al-Quran itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman yang sekarang. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu sudah relevan sesuai zamannya. Nah, yang paling relevan dengan kehidupan kita sekarang, yang paling cocok untuk kita sekarang yaitu kitab apa? Al-Quran. Baik. Boleh nggak kita belajar kitab-kitab sebelumnya? Boleh. Dengan catatan, kita harus belajar kitab yang seperti apa? Apakah kitab yang sekarang dipakai oleh, mohon maaf, saudara kita yang berbeda dengan kita? Atau ya tidak? Yang kitab yang boleh kita pelajari yaitu kitab-kitab yang masih murni. Bukan kitab yang sekarang dijadikan pedoman oleh saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Karena mohon maaf, kitab yang sekarang mereka pakai itu sudah bukan kitab yang murni lagi, gitu. Bagus, Mbak Anissa, pembinaan akhlak mulia. Yang ketiga ada ibadah, yang berisi tentang tata cara beribadah. Yang keempat ada muamalah. Muamalah itu apa coba? Tata cara berhubungan baik antar sesama umat manusia. Yang terakhir, yang kelima ada apa? Tarikh. Tarikh artinya sejarah. Nah, jadi di Al-Quran itu berisi sejarah. Sejarah yang ada di dalam Al-Quran itu kisah-kisah orang-orang terdahulu. Contohnya ada kisahnya Fir'aun. Kalian pernah mendengar tentang Qarun? Pernah. Pernah belum? Pernah. Oh iya, nemu harta karun. Nah, Qarun itu ada kisahnya di dalam Al-Quran. Jadi bukan cuma cerita yang nggak ada artinya, tapi di Al-Quran itu juga ada. Bahkan melegenda sampai sekarang. Qarun gitu. Nah, baik. Selanjutnya, Bu Mila minta kalian untuk berkelompok depan belakang aja. Depan belakang aja. Yuk, yang di depan madep ke belakang. Kita akan membuat mind map. Citra. Cibu apa nih, Van? Kenapa? Silakan dilihat di meja kalian, sudah ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada satu kertas HVS, ada satu yang bentuknya seperti ini, LKPD. Sudah ketemu, sudah dilihat? Disimak coba. Nih. Ada petunjuknya, bacalah materi tentang pengertian iman kepada kitab Allah yang tadi sudah kita bahas. Kemudian diskusikan dalam kelompok Anda 4-5 orang. Sudah ya, 4-5 orang. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Cuman ini aja yang 5 orang. Kemudian buatlah peta konsep atau mind map. Pernah membuat peta konsep? Atau Oke, baik. Nah, peta konsep itu isinya yang pertama tentang pengertian iman kepada kitab Allah, kemudian macam-macam kitab Allah beserta Rasul penerimanya, kemudian perbedaan dan persamaan dari kitabnya masing-masing, entah isi pokoknya sama atau berbeda dan lain sebagainya. Tadi sudah dibahas di video tadi. Gitu, silakan bisa mulai dikerjakan. Jangan lupa tulis nama, kelompok, dan anggota. Diingat tadi kalian kelompok berapa, silakan ditulis kelompok berapanya. Begitu ya.
Kalau ada yang bawa pensil atau pulpen warna-warni, boleh dimanfaatkan dalam pembuatan peta konsep tersebut. Kenapa yang nulis nggak satu orang aja biar rapi? Ayo lanjutin Trah. Ayo Aska mulai dikerjakan. Atau ada yang bingung? Enggak, buku ada ya? Ya ada gambaran kan? Di buku ada ya? Sudah ada gambaran? Buka buku. Ada gambaran belum? Benar. Yang nulis itu satu orang aja. Biar tulisannya rapi, nggak beda-beda tulisannya. Ada gambaran belum? Nggak ngalamun WA. Belum ada gambaran? Ada gambaran belum? Iya, misal di sini, tengah-tengah sini, iman kepada kitab Allah. Sini Al-Quran. Iya, penjelasan Al-Quran nanti sama nabi penerimanya, kemudian isinya apa aja. Iya, betul. Buka bukunya, ada ya di buku. Ya, sama catatan yang tadi. Duduknya mah di belakang, Lisa. Yang berkelompok loh. Udah ada gambaran ya? Oke. Bukunya dibuka, itu ada. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan ke Bu Mila. 5 detik. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kita mulai presentasi ya. Sebelum presentasi, tepuk fokus dulu yuk sekali. Tepuk fokus. Fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Bagus. Oke, sekarang kita mulai presentasi. Bu Mila pengen dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Ayo Mbak, agak cepet. Ayo. Nanti salam, perkenalan, terus dibacakan pengertian, nama kitab, nabi penerimanya, dan isinya. Gitu. Yang mau membacakan siapa? Atau gantian aja, karena kan ada 4 kitab. Gitu ya. Yuk, sini. Salam terus yang mau buka siapa? Coba yang lain. Dengarkan temannya yang di depan dulu. Arga menghadap ke depan. Aziz, semuanya menghadap ke depan dulu. Perhatikan teman kita yang sedang presentasi. Yuk, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, lanjut. Sebentar. Iya, emang Bu Mila yang geser. Pengertian iman kepada kitab Allah artinya meyakini dan membenarkan dengan hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Lanjut. Yang keras ya Mbak. Kitab Taurat turunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam di Bukit Tur Sina atau Gunung Sinai pada abad ke-12 sebelum Masehi. Berisi tentang perintah agar manusia kembali ke tauhid yang murni, menyempurnakan kitab Taurat, pembenaran kitab Taurat dan Zabur, perintah membiasakan hidup sederhana. Satu lagi. Kitab yang terakhir.
Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa SAW di Gua Hira pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi, berisi tentang akidah, keesaan Allah, akhlak, pembinaan akhlak mulia, ibadah, tata cara beribadah, muamalah, tata cara berhubungan sesama manusia, tarik, sejarah, kisah-kisah orang terdahulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah. Boleh duduk kembali. Kasih ya. Boleh duduk kembali. Baik, karena waktu kita terbatas, maka presentasinya insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Begitu ya, satu saja ya. Baik, sebelum kita tutup, coba Bu Mila mau bertanya, kitab yang berisi perintah menyucikan hari Sabtu itu kitab apa? Bagus, kitab Taurat. Kemudian kitab yang berisi nyanyi-nyanyian untuk raja. Kemudian kitab yang ada isinya, salah satu isinya itu besok akan datang seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Kitab apa? Bagus. Yang terakhir, kitab apa yang terakhir? Al-Quran. Nah, Al-Quran itu isinya ada berapa? Ada berapa? Oke, yang pertama akidah, kemudian yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah, yang kelima tarikh. Tarikh itu artinya apa? Sejarah. Bagus. Nah, dari keempat kitab tadi isinya ada yang tidak baik tidak? Ada yang tidak baik? Tidak ada. Semuanya baik karena berasal dari siapa? Allah. Cuman karena kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu sudah tidak relevan lagi untuk zaman sekarang. Yang paling relevan adalah kitab apa? Al-Quran. Baik, sampai di sini fahim tuh? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik. Kemudian di meja kalian tadi Bu Mila sudah membagikan sebuah kertas. Ya, ada ya? Silakan satu orang satu. Kemudian ada pertanyaan refleksi. Di kertas itu nah, ada refleksi ini. Silakan diisi. Silakan di kertas itu ditulisi nama, kelas. Baik, sambil kita baca sebagian refleksi ya. Sebelum Bu Mila membacakan. Sini kumpulkan. Kita baca secara acak. Sebelum Bu Mila membacakan punya kalian, Bu Mila juga akan merefleksikan Bu Mila sebagai guru kalian. Perasaan Bu Mila hari ini gembira, iya. Senang karena kalian hari ini manis banget. Menyenangkan, bisa diajak kerjasama begitu. Nah, kemudian sekarang gantian Bu Mila yang baca punya kalian. Arnes Trisnawati. Saya senang karena materi yang menarik dan seru. Kemudian jawaban nomor 2, membuat mind map karena saya suka berkreasi. Bagus. Yang ketiga, alhamdulillah saya menguasai. Alhamdulillah. Baik. Pembelajaran kita kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Waktunya sudah hampir habis, kita akhiri ya. Semoga pembelajaran kita pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.